Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, NPMC 102100008. Di sini saya akan mempresentasikan Design Consideration WhatsApp Business. Untuk teman-teman semua, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama ada Output Design Consideration, yang kedua File and Database Consideration, yang ketiga Input Design Consideration. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang pertama, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua, apa itu WhatsApp Business? Bagi yang belum tahu, WhatsApp Business adalah sebuah platform atau e-commerce di Indonesia yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk berkomunikasi lebih efisien dengan pelanggan, yang di dalamnya menyediakan fitur yang bermanfaat seperti pesan otomatis, balasan yang cepat, dan juga pesan jarak jauh. Dan WhatsApp Business ini diluncurkan pada tahun 2018. Jadi sudah bisa dibilang cukup baru ya teman-teman. Baik, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu Output Design Consideration. Apa itu Output Design Consideration? Adalah pertimbangan yang perlu dipikirkan dan diperhatikan saat merancang tampilan dan presentasi informasi yang dihasilkan oleh sebuah aplikasi atau sistem. Ini mencakup desain antarmuka pengguna, visualisasi data, hierarki informasi, responsivitas, personalisasi, kinerja, dan faktor lain yang mempengaruhi cara output aplikasi disajikan kepada pengguna. Yang pertama adalah use. Output design consideration pada WhatsApp Business harus memperhatikan apakah itu digunakan untuk tujuan laporan, analisis, atau presentasi, dan pastikan output design memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan informasi yang relevan. Yang kedua, medium. Desain output yang digunakan untuk menyajikan data berupa cetak atau digital. Pastikan output desain dapat diterima oleh medium yang dituju dan mudah diakses oleh pengguna. Yang ketiga ada format. Desain output yang disajikan harus berupa tabel, grafik, atau laporan. Dan pastikan output desain sesuai dengan format data yang diinginkan dan memungkinkan pengguna untuk membaca dan memahami informasi dengan mudah. Yang keempat ada pre-printed. Pada WhatsApp Business, pemilihan output desain akan menggunakan formulir atau dokumen yang sudah dicetak. Dan pastikan output desain dapat diintegrasikan dengan dokumen yang sudah ada dan memudahkan pengguna untuk menambahkan informasi yang diperlukan. Yang kelima ada location. Output design consideration pada WhatsApp Business biasanya disajikan di ruang pertemuan, di kantor, atau di tempat-tempat umum. Dan pastikan output design dapat disesuaikan dengan lokasi yang dituju dan mudah diakses oleh pengguna. Yang keenam ada akses. Dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan keterbatasan aksesibilitas, WhatsApp Business harus mempertimbangkan pengguna yang buta warna atau memiliki masalah penglihatan lainnya, sehingga output desain dapat diakses dan dimengerti oleh semua pengguna. Yang ketujuh, ada detail. Di dalam WhatsApp Business harus menyampaikan seberapa rinci informasi yang harus disajikan dan bagaimana informasi tersebut akan disajikan agar informasi yang disajikan akan teratur dan jelas tanpa kelebihan atau kekurangan detail. Yang terakhir ada timeline. Pada WhatsApp Business, jangka waktu yang tersedia untuk membuat output data sangatlah cepat dan efektif, sehingga output desain dapat diproduksi dalam waktu yang cukup dan sesuai dengan deadline yang ditentukan. Selanjutnya, kepada pembahasan yang kedua, yaitu File and Database Design Consideration. Yang pertama, ada medium. Di dalam WhatsApp Business, penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan file dan database biasanya ke dalam hard drive, cloud storage, atau media penyimpanan lainnya yang dapat menyimpan data dengan aman dan mudah diakses. Yang kedua ada processing mode. Dalam pemrosesan WhatsApp Business,
menggunakan dua cara, yaitu batch processing atau mengubah data secara massal, walaupun memakan waktu yang cukup lama dan mengonsumsi banyak sumber daya komputer, tetapi dapat dilakukan secara otomatis tanpa interaksi manusia, atau real-time processing, yaitu transaksi secara langsung. Jadi, pastikan mode pemrosesan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memungkinkan pemrosesan data secara efektif. Yang ketiga, ada maintenance. Maintenance database juga digunakan untuk kebutuhan perawatan dan pemeliharaan file dan database, seperti backup data, pembersihan data yang tidak diperlukan, pembaruan struktur database, dan pastikan sistem perawatan dapat terpelihara dan dilakukan secara mudah dan secara berkala. Yang terakhir ada activity level. Di dalam masa bisnis, telah menerapkan tingkat aktivitas dalam operasi file dan database-nya, seperti frekuensi penambahan data, pembacaan, dan pembaruan, agar sistem dapat menangani tingkat aktivitas yang diperlukan dan memberikan kinerja yang baik dalam pemrosesan data. Pembahasan yang terakhir yaitu input design consideration. Apa itu input design consideration? Adalah pertimbangan yang perlu dipikirkan dan diperhatikan saat merancang cara pengguna berinteraksi dan memasukkan data ke dalam aplikasi atau sistem. Ini mencakup desain antarmuka pengguna, pengaturan input yang intuitif dan efisien, validasi data, panduan pengguna, kemudahan penggunaan, dan faktor lain yang mempengaruhi pengalaman pengguna dalam memasukkan data ke dalam aplikasi. Yang pertama ada medium. Medium input yang digunakan untuk memasukkan data adalah menggunakan keyboard, layar sentuh, atau perangkat masukan lainnya. Yang kedua ada resource. Dalam mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, harus memasukkan data yang dimana akan memakan waktu, tenaga kerja, dan keahlian teknis. Yang ketiga, ada format. Biasanya, dalam format WhatsApp bisnis, data yang akan dimasukkan berupa teks, gambar, atau suara. Yang keempat, ada type. Jenis data yang digunakan dalam WhatsApp bisnis biasanya berupa numerik, teks, atau tanggal. Yang kelima ada volume, yaitu mempertimbangkan jumlah data yang harus dimasukkan serta cara yang paling efisien untuk memasukkannya. Yang keenam ada personal, mempertimbangkan siapa yang akan memasukkan data dan apa saja keahlian yang dibutuhkannya. Yang ketujuh ada frekuensi. Biasanya di dalam frekuensi itu mempertimbangkan seberapa sering data yang harus dimasukkan dan bagaimana mengoptimalkan proses input untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedelapan ada cost. Mempertimbangkan biaya yang terkait dengan input data seperti biaya tenaga kerja dan biaya perangkat lunak. Yang terakhir ada error detection and correction, yaitu mempertimbangkan cara untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi saat memasukkan data. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.